Selamat siang semuanya. Baik, ya, hari ini kita lanjut lagi dengan ekonomi rekayasa ya. Oke, saya izin share dulu saya share ya. Baik, lanjutan dari ekonomi rekayasa kita adalah hari ini dengan pembayaran deret seragam. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pembayaran deret seragam? Jadi ini kita ulangi lagi ya, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi teknik atau ekonomi rekayasa itu? Atau rekayasa ekonomi itu adalah ekonomi teknik berfokus pada analisis keputusan ekonomi dalam proyek teknik. Nah, disiplin ini membantu menentukan apakah suatu proyek layak secara finansial. Jadi ini eh, ekonomi teknik ini atau rekayasa ekonomi ini kita mengajarkan kita para eh, apa namanya itu mahasiswa teknik sipil bisa menentukan agar apa yang kita lakukan itu layak gitu ya, layak secara finansial. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Karena untuk menangani proyek infrastruktur itu membutuhkan investasi besar. Maka harus dilakukan kalkulasi. Kalau investasi besar itu kan sangat besar, kalau ruginya gitu ya. Jadi sekarang harus dievaluasi dengan baik agar dapat bisa menguntungkan gitu ya dengan mengalokasi sumber daya yang ada. Juga nilai waktu ya, ini juga saya ulangi lagi, nilai waktu itu adalah nilai uang berubah seiring waktu karena inflasi dan suku bunga. Nah, sebagai contoh, Rp100 hari ini lebih bernilai daripada Rp100 di masa depan. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana seorang insinyur juga harus bisa memperhitungkan nilai waktu uang saat merencanakan pendanaan proyek dan membandingkan alternatif. Contoh nilai sekarang PV F dibagi 1 tambah I pangkat N. Nah, nilai masa depan tuh FP sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Ini contoh kalau investasi sebesar 10 miliar, 10 juta, hari ini akan menjadi 11.576.250 dalam 3 tahun dengan bunga 5%, seperti kita diskusikan kemarin ya. Nah, suku bunga dan diskonto. Nah, suku bunga ini artinya adalah eh, bunga dihitung hanya dari modal awal. Ya, contohnya F sama dengan P kali 1 tambah IN. Nah, kalau pakai bunga majemuk, bunga dihitung dari modal awal ditambah dengan bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya, di mana F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Nah, tingkat diskonto itu tingkat yang digunakan untuk mengubah arus kas masa depan menjadi nilai sekarang. Contohnya investasi 1 juta dengan bunga majemuk 10% selama 5 tahun bisa menghasilkan 1.610.510. Nah, sekarang kita masuk apa sih pembayaran deret seragam? Nah, ini kalau pembayaran deret seragam ini adalah serangkaian pembayaran yang sama gitu ya, yang dilakukan pada interval waktu yang tetap seperti pembayar cicilan atau disebut dengan namanya anuitas. Bagaimana tuh kalau kita lihat di dunia teknik sipil itu adalah digunakan untuk pendanaan proyek dan amortisasi pinjaman. Jadi ini daerah seragam ini banyak digunakan ketika melakukan perhitungan pendanaan ya untuk proyek-proyek infrastruktur seperti umpamanya jalan tol gitu ya. Terus ada juga power plant dan lain-lain. Itu tuh tunggu besar. Jadi dia harus menggunakan namanya amortisasi gitu atau deret seragam. Yaitu kuncinya adalah rumusnya adalah itu nilai masa depan atau FV yaitu sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I ya. Sementara nilai sekarang PV sama dengan A dikali
1 tambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I kali 1 tambah I pangkat N. Ya, jadi selalu ada A-nya, ingat ini adalah A-nya ya. Nah, faktor-faktornya apa tuh? Faktor nilai sekarang deret seragam itu apa? Faktor itu memungkinkan konversi serangkaian pembayaran di masa depan menjadi satu jumlah nilai sekarang. Contohnya P sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N kurang 1 dibagi I dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, contohnya gitu ya. Jika melakukan pembayaran tahunan sebesar 1 juta selama 5 tahun dengan bunga 6%, nah nilai sekarang dari pembayaran tersebut berapa? Jadi masuk ya, 1 juta, 1 juta dikali 1 tambah bunga 0,06 di pangkat N, dikurangi 1 dibagi 0,06 dikali 1 tambah 0,06 pangkat 5. Jadi nilainya itu menjadi 4.221.360. Inilah dilakukan namanya melakukan pembayaran nilai sekarang ya, nilai sekarang yang kita lakukan dengan pembayaran setiap tahun gitu ya. Jadi selama 5 tahun gitu. Jadi total dia kan. Jadi umpamanya eh, nilai uang yang sekarang kalau kalian nyicil dia selalu sama dengan katakanlah 1 juta selama 5 tahun dengan bunga 6%. Jadi didapat angkanya sebesar 4,2 ya 4,2 juta itu didatung hitungnya dengan cara gini. Nah kalau kita hitung nilai masa depannya deret seragam ini maksud merangkain lagi ya, jadi F sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Nah, untuk pembayaran tahunan 1 juta, contohnya selama 5 tahun pembayaran masa dengan bunga 6%, jadi nilai masa depannya berapa? Ya, jadi 1 juta dikali 1 tambah 0,06 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 0,06 sama dengan 5.637 maksudnya. Jadi perbedaannya dengan ini ya. Ini kan dibagi langsung dibagi nih ya. Kalau P itu masih ada ini. Cuman kalau F itu langsung di I-nya. Itu perbedaannya ya, perbedaannya. Jadi kalau F itu kalau dengan anuitas itu dihitung bagi dengan 0,06. Nah, kalau kita lihat dihitung di jenis arus kas deret seragam ya. Nah, deret seragam murni itu pembayaran selama yang dilakukan secara teratur ya, itu artinya. Sementara deret gradian digometris yaitu adalah pembayaran yang meningkat atau menurun dengan persentase tetap dari waktu ke waktu. Contohnya adalah ketika dalam proyek teknik sipil seperti pemeliharaan jalan mungkin melibatkan biaya yang meningkat dari waktu ke waktu sehingga derek gradien geometris bisa digunakan untuk perencanaan anggaran. Jadi akan muncul dengan deret gradien ya. Bagaimana contohnya kita lihat di apa ya di teknik sipil. Nah, proyek infrastruktur besar seperti jalan raya, jembatan, dan terowongan sering didanai menggunakan pinjaman atau obligasi dengan jadwal pembayaran seragam. Contohnya, pembayaran pinjaman untuk konstruksi jembatan, ya, yaitu pinjam konstruksi dapat dilunasi dengan pembayaran daerah seragam. Juga bisa melakukan contoh biaya pemeliharaan infrastruktur. Ya, pembayaran reguler sering dianggarkan untuk menutupi biaya pemeliharaan. Nah, studi kasus ya pendanaan konstruksi jalan raya baru. Contohnya pemerintah membangun jalan raya senilai 50 miliar yang dibiayai dengan bunga 6% selama 10 tahun. Pembayaran dilakukan setiap tahun. Nah, investasi awal kan 50 miliar. Secara detail pinjaman yaitu melakukan pembayaran tahunan dengan deret seragam. Nah, di sini ada tujuannya adalah untuk menghitung pembayaran tahunan yang diperlukan untuk lunasi pinjaman. Dengan biaya awal tadi 50 miliar, tinggal bunga 6%, dan suku bunga 10 tahun. Nah, pembayaran menggunakan serumus deret seragam untuk menghitung pembayaran tahunan yang dibutuhkan untuk menutupi bunga dan pokok.
Nah, itu rumusnya ya. Jadi A sama dengan P dikali I, ya, 1 tambah I pangkat N dibagi 1 tambah I pangkat N kurang 1. Dengan nilai A sama dengan tadi 50 M dikali sekian, ya, 0,06 kali 1 tambah 0,06 pangkat 10 karena 10 tahun. Jadi dapatlah nilai A-nya itu menjadi 6 miliar, ya, pembayarannya. Jadi pemerintah harus membayar sekitar 6,94 miliar per tahun, ya, selama 10 tahun. Jadi dia harus bayar itu. Membayar apa namanya itu per bulannya berapa? Ya, dengan modalnya 50 BM, dia mendapatkan harus membayar pemerintah harus membayar itu sebesar 6,94 M. Nah, ada juga disebut dengan amortisasi dalam deret seragam. Jadi amortisasi deret seragam ini menunjukkan bagaimana setiap pembayaran dibagi antara bunga dan pembayaran pokok. Nah, di sini aplikasinya membantu memahami berapa banyak dari setiap pembayaran yang digunakan untuk mengurangi saldo pinjaman. Nah, deret seragam dalam pinjaman dan hipotek itu apa? Contoh di dunia nyata itu adalah obligasi pemerintah daerah, pinjaman infrastruktur, dan perjanjian pendanaan proyek sering menggunakan pembayaran dari seragam. Manfaatnya adalah stabilitas dalam perencanaan anggaran dan manajemen arus kas. Pembayaran dari seragam dalam teknik sipil itu apa sih? Jadi adalah pembayaran meningkat dengan jumlah yang tetap setiap periode. Nah, deret gradien geometris yaitu pembayaran meningkat dengan persentase tetap. Jadi deret gradien linear itu pembayaran meningkat dengan jumlah yang tetap setiap periode. Sementara geometris meningkat, ya. Jadi itu perbedaannya. Contohnya biaya peliharaan bendungan yang meningkat setiap tahun karena inflasi bisa dimodelkan menggunakan deret gradien geometris. Faktor pemulihan modal, gitu ya. Itu adalah faktor pemulihan modal memungkinkan perhitungan pembayaran seragam yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi, termasuk bunga juga selama periode tertentu. Contoh A sama dengan P dikali I kali 1 tambah I pangkat N dibagi 1 tambah I pangkat N dikurang 1. Contohnya adalah sebuah perusahaan teknik yang berinvestasi dalam mesin dapat menghitung ini untuk menghitung pembayaran tahunan yang diperlukan. Jadi contohnya apabila mau beli mesin gitu ya, berapa uh, uh, contohnya bikin beli alat berat lah gitu ya, berapa kan cicilan kita bayar gitu ya setiap tahun. Ya dengan nilainya demikian, katakanlah dengan nilainya tadi ya 1 M gitu ya umpamanya. Jadi berapa cicilan per tahun kalau kita cicil selama 10 tahun gitu ya contohnya gitu. Atau bisa juga umpamanya itu kalau model baru ya kita bisa lakukan kayak gitu. Nah, kayak gini nanti kita bisa bandingkan ini kalau kita udah tahu rumusnya ini, kita bisa menghitung apakah itu mesinnya itu kita beli atau kita sewa gitu ya. Nah, itu kalau harganya mungkin hampir sama, mungkin kita beli gitu ya, beli cicil gitu ya. Berapa tahun ya mungkin bisa gitu. Jadi barangnya milik sendiri gitu ya. Nah, ini bisa juga berguna untuk perhitungan gitu ya. Ada juga faktor dana pelunasan atau sinking fund factor, yaitu digunakan untuk menghitung pembayaran berkala yang diperlukan untuk mengumpulkan jumlah tertentu di masa depan. Yaitu A sama dengan, ya, Anita sama dengan F dikali I dibagi 1 tambah I pangkat N kurang 1. Di mana sebuah kota yang merencanakan untuk mengganti jembatan dalam 10 tahun dapat menyisihkan pembayaran tahunan seragam dalam dana pelunasan. Jadi contohnya dia mau menggantikan apa ya, merencanakan pemeliharaan dengan jembatan ya. Jadi jembatannya mau diganti baru nih. Nah, dia nyicil dalam 10 tahun berapa lama tuh. Nah, itu kayak gitu bisa dilakukan juga. Nah, kita juga bisa menggunakan Excel untuk pembayaran daerah seragam. Jadi fungsi Excel di sini yaitu adalah seperti PMT ya, FV dan PV untuk menghitung pembayaran daerah seragam. Jadi kalau di Excel itu ada PMT, FV, dan PV. Nah, contohnya menunjukkan cara penggunaan
Excel untuk menghitung pembayaran pinjaman atau biaya proyek dari waktu ke waktu. Nah, manfaat pengguna pembayaran daerah seragam itu apa? Yaitu adalah ada arus kas yang dapat diprediksi, yaitu memudahkan perencanaan anggaran untuk proyek jangka panjang. Jadi dalam proyek jangka panjang kita bisa menghitung gitu ya. Juga adanya perencanaan keuangan, yaitu memungkinkan pemerintah dan perusahaan untuk mengelola utang dengan efisien. Nah, sementara tantangan dalam menerapkan pembayaran dari seragam itu apa sih? Ya contohnya adalah inflasi gitu ya. Yaitu inflasi ini kan bakal mengikis nilai pembayaran seragam dari waktu ke waktu. Juga ada perubahan suku bunga. Ya. Itu tetap mungkin tidak menutupi kondisi keuangan yang berubah jika suku uang berfluktuasi. Kalau kita lihat di teknik sipil, proyek-proyek teknik sipil, nah insinyur sini melihat bahwa memang perlu menilai kelayakan finansial proyek sebelum mulai. Pembayaran daerah di seragam memberikan kerja untuk itu. Jadi gini ya, jadi seorang ketika melakukan investasi itu pasti akan melakukan namanya finansial dulu ya. Finansial proyeknya bagaimana? Kita hitung dulu manajemen finansial. Nah itu kalian bisa sebagai seorang teknik sipil untuk menghitung nilai ekonominya, nilai finansialnya ya. Dengan nilai finansial yang itu bisa dihitung. Yaitu contohnya dengan metode tadi lagi evaluasi biaya, pengembalian dan risiko. Nah, alat analisis yang digunakan itu apa sih? Jadi yang digunakan untuk menganaliskan, jadi adalah analisis nilai sekarang, nilai masa depan, dan nilai tahunan. Itu digunakan untuk mengevaluasi skenario pembayaran yang berbeda, ya, dan memilih yang paling ekonomis. Nah, trennya apa yang digunakan untuk pendanaan infrastruktur? Ada juga disebut namanya kemitraan publik swasta atau kemitraan pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Itu sering digunakan untuk proyek-proyek sipil berskala besar, yaitu dengan struktur pembiayaan yang sering menggunakan pembayaran daerah seragam. Nah, di sini juga tren teknologi sangat dibutuhkan, yaitu alat otomatis membantu melacak dan mengelola pembayaran seragam selama siklus hidup proyek. Jadi contohnya gini ya, ketika kalian bayar tol gitu ya, bayar tol itu kan masuk ke dalam sistem itu sekarang, gitu ya. Nanti masuk ke bank, dari bank itu dicek, nanti masuk ke rekeningnya investor gitu ya, ada escrow account, nanti dimasuk semua tuh. Nah di situ akan masuk tuh ke banknya, nanti dihitung sampai selama masa konsesi itu berapa pemasukannya dari sisi banknya, dari sisi bank sampai ke perusahaan, sampai nanti dari bank itu masuk ke akunnya perusahaan. Perusahaan akan memilah untuk menghitung biaya-biaya operasionalnya. Nah disitulah peran teknologi. Jadi uangnya nggak kelihatan tuh, kalian masuk, ketika kalian tap uang kalian di jalan tol itu kan langsung masuk semua tuh ke dalamnya. Begitulah peran teknologi. Sekarang kita lebih mudah ya. Kalau dulu dulu kan masih pakai kalau pakai manual gitu ya, pakai duit itu lama. Dengan pakai tape itu nggak terlalu lama, jadi memakan tidak mengurangi antrian gitu ya. Itulah gunanya peran teknologi. Nah, tabel faktor deret seragam yaitu tabel yang digunakan dalam ekonomi untuk menghitung, itu ada tabelnya ya, tabel faktor yang di belakang buku itu suka ada muncul ya. Nah, itu bisa digunakan itu. Contoh bagaimana institusi menggunakan tabel ini untuk mempercepat bekerja, itu di situ muncul kalau berapa tahun dengan berapa bulan, apa namanya itu berapa gitu ya, di tabelnya itu akan kelihatan, itu lebih mudah ya. Tapi kalau sekarang di Excel sih sudah lebih cepat sih sebenarnya ya. Nah, ini contoh soal. Kalau soal begini adalah hitung nilai sekarang pembayaran seragam selama 7 tahun dengan bunga 8%. Hitung nilai masa depan untuk dana pelunasan selama 10 tahun dengan bunga. Nah, berapa persen ya? Nanti cek dulu. Dengan bunga 8%, umpamanya gitu ya. Ya, coba dihitung ya. Hitung nilai sekarang pembayaran seragam selama 7 tahun. Jadi kalau hitung nilai pembayaran, hitung nilai sekarang berarti P ya, sama dengan gitu ya, berapa.
Jadi diberikan contohnya gini ya, contoh satu tadi ya, diberikan pembayaran tahunan sebesar 2 juta selama 5 tahun dengan bunga 7%. Maka nilai masa depannya adalah dapat F sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N kurang 1. RI itu. Jadi hasilnya ini. Nanti langsung dia dimasukkan, pembayarannya A nya 2 juta, 1 pangkat 5, bunganya 7%, jadi dihitung. Nah, kalau umpama carilah nilai dari pembayaran tahunan 5 juta selama 6 tahun dengan bunga 4%. Jadi P sama dengan nilai sekarang ya. Tadi kalau bilang pembayaran tahunan ini F, cara P ini. Oke, tengahnya demikian. Jadi pembayaran deret seragam ini adalah nilai sekarang atau nilai masa depan dari gradien dan aplikasi teknik sipil. Jadi ini adalah salah satu kita pelajarin tadi ya untuk menghitung bagaimana deret seragam nilai sekarang dan nilai masa depan dari gradien dan aplikasinya ini dia udah pelajari. Juga kalian sudah tahu pemahaman konsep-konsep ini penting untuk manajemen proyek dan pendanaan yang supaya proyeknya bisa berhasil dengan bagus ya. Jadi metode pembayaran daerah seragam digunakan untuk proyek jalan raya ini layak, namun harus disesuaikan dengan faktor-faktor seperti inflasi dan perubahan suku bunga. Juga pertimbangan rencana kontingensi untuk menghadapi perubahan ekonomi. Jadi ada juga memang untuk menghitung kontingensi ya, itu bisa dihitung dengan cara risiko, gitu ya, dengan dapatkan risikonya. Oke, saya kira hari ini demikian materi kuliahnya. Terima kasih.